Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Ade Dorcas dalam FinTalk Financial Talk edisi Senin 18 Januari 2021. Dan sekarang kita udah masuk ke segmen kedua. Jadi di segmen ini kita mempersilahkan pendengar setia Radio Guntur yang mau menyampaikan pertanyaannya terkait topik kita kali ini, yakni mengenal skema Ponzi dalam investasi bodong, dan mungkin ingin bertanya terkait topik yang kita angkat kali ini, disilahkan untuk bisa langsung telepon ke 23455. Oke, nampaknya belum ada penelpon. Dan nah Bu Trisna, tadi kita sudah bahas tentang skema Ponzi-nya gitu Bu ya. Kita sudah kupas gitu penjelasan skema Ponzi ini seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan gitu Bu, ciri-ciri investasi dalam skema Ponzi ini. Oke, ciri-cirinya dari skema Ponzi ini yang pertama adalah memberikan return yang tinggi. Itu sudah pasti ya, memberikan return yang tinggi. Nah, return ini juga sebenarnya bisa mengedukasi kita, kalau saya pribadi gitu, bisa mengedukasi kita apakah return yang diberikan itu logis atau tidak sih sebenarnya gitu. Jadi kalau kita bandingkan saja, kita selalu mengacu kepada suku bunga Bank Indonesia ya. Jadi oke lah, kalau kita misalkan simpan deposito di bank gitu kan, di bank umum ini berapa sih bunganya gitu kan, kisarannya mungkin sekitar 4 atau 5% per tahun ya, per tahun gitu. Kemudian ada skema investasi yang memberikan return itu lebih dari 2% biasanya gitu kan. Nah, bayangkan saja 2% dalam 1 bulan itu besar banget gitu kan. Nah, jadi kita udah sebenarnya curiga. Tapi itu ciri-ciri yang pertama. Jadi return yang dia berikan itu di atas rata-rata gitu. Kemudian berikutnya returnnya itu sifatnya fix. Sifatnya tetap per bulan. Tetap per bulan ini oke, kalau misalkan diberikan misalkan 3% per bulan, itu bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya itu fix. Nah, itu juga kita agak curiga lagi gitu kan. Investasi itu kadang kedoknya macam-macam. Misalkan dia bilang bahwa investasinya ini saya tanamkan di saham, suka begitu. Kita tahu bahwa harga fluktuasi kalau kita ingin trading saham itu sangat tinggi, Ade. Kalau yang lagi-laki 100% dapat loh. Dalam sekian hari, just lucky. Tapi kalau yang laki nah makanya, jadi kalau kita lihat dalam trading saham, itu tidak bisa menjamin return yang besar setiap periodenya. Itu yang sudah pasti, karena fluktuasi harganya sangat tinggi. Jadi kalau ada iming-iming investasi, dananya ditaruh di saham, kemudian memberikan return yang fix, tetap. Nah, kita udah boleh curiga. Udah tanda-tanya gitu iya, oke. Jadi yang tadi keuntungan tinggi diberikan dalam periode yang fix, tetap gitu kan. Nah, itu kita udah boleh curiga. Kemudian berikutnya adalah kita disuruh merekrut ya, merekrut jaringan gitu, merekrut jaringan. Karena biasanya karena skema Ponzi itu adalah skema piramida atau multi level istilahnya. Jadi setiap kita merekrut kita dapat bonus, setiap kita merekrut, kita dapat bonus. Nah, itu dia, sudah boleh curiga. Tapi belum tentu juga kalau kita merekrut itu investasi bodong. Yang keempat yang harus diperhatikan juga itu usahanya, itu dia. Kalau skema Ponzi, usahanya nggak jelas dia, gitu. Jadi sebenarnya investasi ini bergerak di bidang apa sih, gitu kan. Kalau misalkan oke, ada beberapa produk, misalkan produk kecantikan yang kita tahu multi level. Produknya kan jelas gitu kan. Produknya jelas, yang dia jual adalah produk kecantikan ini atau multivitamin ini gitu. Jadi kalau dia semakin banyak merekrut anggota yang otomatis anggota itu harus berbelanja produk, maka poinnya akan banyak numbuh gitu kan. Nah, itu usahanya jelas. Nah, biasanya kalau investasi bodong, usahanya tuh nggak tahu gitu. Kita nggak bisa lihat juga gitu. Yang kemarin juga yang investasi kebun kurma itu kan baru sebenarnya landscape saja sebenarnya kan, tapi isinya nggak ada gitu. Jadi setelah ditelusuri tanahnya tidak jelas, kemudian perkebunannya juga tidak ada, seperti itu. Jadi usaha yang dijalankan itu tidak jelas. Meskipun ada juga kayak first travel, usahanya jelas ya, umroh gitu kan. Nah, tetapi dari segi harga harusnya kita curiga gitu, karena harga yang ditawarkan dibandingkan dengan travel yang lain itu
sangat rendah. Nah, jadi keempat hal itu yang bisa kita indikasikan apakah dia investasi yang berskema ponzi atau tidak. Yang pertama, suku bunganya sangat tinggi ya, di atas rata-rata banget gitu. Kemudian suku bunga tinggi itu diberikan dalam jumlah yang sama, fixed rate gitu, setiap bulannya sama. Kemudian usahanya tidak jelas, kita tidak bisa menelusuri bahwa investasi ini bergerak di bidang apa sih produk yang dia jual, gitu kan. Nah, kalau produk yang dijual adalah uang, kita sudah harus menarik diri sebenarnya, berarti ini adalah skema ponzi. Nah, yang ketiga, diajak untuk merekrut. Gitu. Oke, dan nampaknya sudah ada penelpon yang masuk, langsung saja. Ya, halo, dengan siapa dan di mana? Ya, selamat pagi, Om Swastiastu deh. Ya, Om Swastiastu. Oke, Gung De, silakan Gung De. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Pak Gung De. tahun baru, semoga Ibu selalu sehat sekeluarga dan terima segalanya kasih. dimudahkan. Semoga Pak Gung De juga selalu sehat. Ya, pastinya. Tapi begini, ini masalah invest Bu ya. Memang bagus sekali. Seperti Gung De kan investnya banyak gitu loh ya. Dan Gung De menaruh uang, menarik bunga, itu bunganya kecil, 1% gitu loh. Jadi naruh invest itu ya seperti kata Ibu tadi, harus yang konkret, yang nyata gitu loh. Seperti Gung De kan di rumah sakit, supermarket. Dan di sini Gung De diharapkan menjadi owner. Menurut apa Ibu, apa baiknya Gung De ikut jadi owner atau tidak? Menurut Bapak Gung De jangan jadi owner. Kalau menjadi owner, kalau rugi itu kamu hilang. Kalau jadi memegang saham, bisa ambil sahammu berapa, sita barang-barangnya begitu. Kalau menurut Ibu harus bagaimana? Itu saja pertanyaan dari Gung De. Dan investasi apa yang terbaik bagi Gung De? Gitu Bu. Terima kasih Bu waktunya. Om santai ho. Om santai. Baik, terima kasih untuk Pak Gung De untuk pertanyaannya mungkin Bu ya. Walaupun sebenarnya ini belum sesuai sama pembahasan kita kali ini di topik kali ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin Tapi bisa ada sesuainya juga ya. ya, Pertanyaan yang kedua ya. Oke, Ada jenis-jenis investasi. Baik, pertanyaan yang pertama terkait apakah Pak Gung De menjadi owner dalam sebuah perusahaan tersebut ataukah hanya investasi saja atau sebagai pemegang saham. Setahu saya bahwa kalau perusahaannya dalam bentuk PT, perusahaan PT itu tentu saja memang ownernya adalah saham ya. Jadi kalau kita invest dalam perusahaan PT, kita adalah memiliki sebagai pemegang saham tersebut. Dan kalau misalkan kita investnya itu dalam jumlah yang banyak, ya otomatis kita sebagai owner perusahaan tersebut. Jadi misalkan ada 100% saham, kita memiliki 70% kepemilikan saham perusahaan tersebut, kita otomatis menjadi ownernya gitu. Jadi pemilik perusahaan itu. Jadi kita sebenarnya yang menentukan arah perusahaan ini mau dibawa kemana, karena saham kita di perusahaan itu sangat besar sebenarnya. Tetapi kalau kita memiliki kepemilikan minoritas, tidak terlalu banyak saham kita di perusahaan tersebut, ya otomatis kita tidak memiliki hak suara sih sepertinya. Jadi apakah Pak Gung De memilih sebagai owner atau tidak tergantung jumlah uangnya sih sebenarnya. Jadi kalau memang kepemilikannya cukup tinggi, Pak Gung De otomatis akan diberikan kepercayaan untuk menentukan bagaimana perusahaan ini dibawa kemana gitu, atau bagaimana perusahaan itu dijalankan. Berikutnya adalah investasi apa yang cocok bagi kita sebenarnya ya. Investasi yang cocok bagi kita adalah investasi yang sesuai dengan karakteristik kita. Karena setiap orang memiliki profil resiko yang berbeda. Kalau misalkan AD sudah masuk di beberapa booth reksadana, nah ada sekarang reksadana baru itu sudah bisa mengukur langsung. Jadi kita cuma ngisi kuesionernya saja, ada beberapa item pertanyaan itu sudah langsung menyesuaikan dengan profil resiko kita. Tiap orang memiliki profil resiko yang berbeda-beda. Ada yang resikonya rendah, adanya moderat, ada yang tinggi gitu. Nah kalau rendah, kalau kita tidak ingin terlalu beresiko yang tinggi, pasti kita akan memilih investasi yang safe saja. Contohnya apa? Deposito, emas, seperti itu. Tetapi kalau yang mau yang tinggi, ya otomatis investasi yang dengan resiko tinggi. Bukan berarti kalau saya high risk high return kita harus kehilangan uang kita. Itu maksud saya gitu. Jadi kita melek literasi keuangan, literasi yang baik bukan berarti bahwa demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, oh saya ini tipikal yang agresif ini, saya nggak apa-apa kehilangan uang gitu kan. Bukan berarti bahwa
pokok uang kita juga harus raib gitu kan. Jadi tetap saja yang namanya investasi adalah kita mengorbankan saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. High risk-nya adalah high risk yang bisa kita kelola sebenarnya. Bagaimanakah resiko yang tinggi itu kita kelola supaya bisa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi ya, resiko yang tinggi salah satunya adalah saham tentu saja gitu. Nah itu jadi investasi bagi tiap orang tentu saja berbeda. Tetapi saya percaya adalah don't put your egg in one basket sebenarnya. Tapi sebenarnya ada juga yang tidak setuju dengan filosofi itu, tapi kalau saya setuju gitu. Jadi kalau kita punya sejumlah uang jangan ditaruh di satu tempat. Kita harus distribusikan di beberapa tempat. Kalaupun yang tidak terlalu banyak gitu kan, oke, kita tetap punya saving loh. Saving ini adalah sudah simpanan yang sifatnya aman banget, 100%. Bahkan kita bisa berkata di mana aja yang bisa dijamin LPS, itu yang saya bilang. Jadi kalau sudah dijamin LPS, lembaga penjamin simpanan itu hampir 2 miliar itu uang kita safe gitu. Nah kita harus memproporsikan sekian persen itu di sana gitu. Nah sedangkan sekian persennya lagi, oke, kalau kita mau sedikit ingin return yang lebih tinggi, bisa main di saham, atau kalau dengan return yang sedang, oke, di reksadana saja cukup gitu. Kalau punya uang lebih banyak lagi, silahkan investasi properti, real asset seperti itu. Nah, jadi dikembalikan ke karakteristik dan tentu saja kemampuan finansial kita. Oke, jadi udah dijawab ya Pak Gungde untuk pertanyaannya. Jadi untuk investasi apa yang cocok, balik lagi karakter Pak Gungde itu seperti apa gitu ya. Jadi bisa memilih investasi dari karakter Pak Gungde sendiri dan tentunya finansialnya Pak Gungde gitu ya. Dan kita lanjut lagi Bu ke membahas tentang skema Ponzi ini Bu ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menghindari penggunaan skema Ponzi dalam investasi bodong, yang walaupun dalam investasi bodong ini kita harus menghindari semua skema apapun gitu ya. Iya, betul. Tapi ya karena skema investasi bodong itu kan investasi yang memang bertujuan memang untuk menipu ya. Ini sebenarnya yang diedukasi oleh OJK juga sih sebenarnya gitu. Bagaimana sih kita caranya menghindari dari investasi bodong ini? Kalau sekarang untuk pandemi kita mengenal 3M, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan. Nah, itu ya. Nah, kalau di OJK ini untuk menghindari investasi bodong itu ada 2L. 2L. Jadi yang singkat-singkat saja, tapi saya pikir itu relevan banget. Yang pertama legal, yang kedua adalah logis. Gitu, legal dan logis. Nah, kita tadi udah banyak juga sih cerita, sebenarnya udah kita singgung-singgung juga di awal. Jadi maksudnya bahwa yang legal itu kita harus tahu bahwa perusahaan itu memang terdaftar di OJK gitu. Jadi izin perusahaannya itu kita tahu jelas. Jadi caranya gimana? OJK sendiri sudah membuka call center sebenarnya, bisa ditelepon di 157 ataukah ke email ke Satgas Waspada Investasi. Jadi kalau kita ingin mengetahui investasi apa, terus kita ada nada-nada curiga gitu kan dengan investasi yang kita ikuti itu, oke, kita bisa klik saja OJK. Kemudian gimana nih kalau dengan perusahaan-perusahaan yang tidak diatur oleh OJK? Karena kita tahu tidak semua lembaga keuangan diatur oleh OJK ya, kayak koperasi, LPD atau lembaga keuangan yang lain. Nah, kita harus benar-benar jeli gitu. Maksud saya jeli adalah legalitasnya seperti apa sih? Track record perusahaan ini seperti apa? Gitu kan? Jadi itu yang pertama, legalnya. Jadi legalnya bahwa perusahaan itu harus ada, harus jelas perizinannya, jenis usahanya apa, dan bagaimana dia dijalankan. Itu kita bisa tahu dari track recordnya tentu saja. Kemudian yang kedua logis, Ade. Nah itu yang sudah saya bahas kemarin. Jadi meskipun dia memberikan keuntungan yang setinggi-tingginya, tapi rasional kita juga harus tetap jalan. Meskipun dia diikuti oleh selebritis, meskipun dia diikuti oleh orang-orang yang kita percayai, tapi rasionalitas kita harus jalan, logisnya kita harus jalan. Caranya menentukan logis seperti apa? Seperti tadi, kalau suku bunganya terlalu tinggi, kita sudah harus curiga nih. Misalkan bunganya diberikan 2% per bulan untuk simpanan. Sedangkan kalau kita cek, oh ternyata ini uangnya untuk simpan pinjam nih. Untuk simpan pinjam ya, jadi dana yang disimpan kemudian dikeluarkan dalam bentuk kredit. Kalau kita nyimpan saja dengan dana 2%,
otomatis dia menyalurkan kredit itu harus di atas 2% supaya perusahaan itu memperoleh keuntungan. 3% lah anggap. Jadi suku bunga kreditnya adalah 3%. Masuk akal nggak di kita? Ada nggak orang yang mau meminjam uang di lembaga keuangan seperti itu dengan bunga yang sangat tinggi? Logisnya juga. Kemudian berikutnya seperti yang tadi, fix. Jadi dia memberikan bunga dengan fix tinggi setiap bulan, tetap ya. Oke, dia investasi di saham. Sekali lagi, kalau pernah terjun di investasi saham, dia tidak seperti itu gitu loh. Ada masa-masanya pasti akan melakukan cut loss sebenarnya. Jadi cut loss itu di mana kita membiarkan kerugian sementara agar kerugian kita tidak terlampau dalam gitu. Jadi dalam artian pemainan saham itu tidak bisa memberikan return yang terus-menerus dengan jumlah yang besar. Nah, bagi saya dua itulah yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk menghindari investasi bodong ini. Jadi ada 2L, yang pertama adalah legal yang kedua logis. Adalah logis gitu. Tetapi kalau saya lihat investasi bodong ini juga gimana kalau kayak gambling ya Adi ya, kayak judi, setuju nggak ya? Iya, jadi judi itu adalah ada ya sudah kita rela sebenarnya. Jadi ada sebagian orang yang merasakan sensasinya di judi gitu. Jadi oke lah, nggak apa-apa lah uang saya hilang. Tapi kalau saya lagi dapat ngukup itu, saya lagi dapat bagiannya, maka itu kepuasan batinnya itu beda gitu. Nah bagi saya investasi bodong itu nggak bisa disamakan seperti itu gitu. Tapi kalau ada sebagian masyarakat seperti itu bisa menyisihkan uangnya just have fun, silahkan. Tapi bukan berarti bahwa investasi yang dilakukan itu harus merusak pengelolaan keuangannya. Itu yang terpenting gitu. Karena kita di awal juga sudah sering bicara ya bahwa investasi itu kita investkan itu, saving investasi itu adalah minimal 20% dari pengeluaran kita. Asumsinya apa? Pengeluaran kebutuhan pokok, kalau ada utang itu tetap harus dikeluarkan gitu. Jangan sampai investasi yang kita lakukan itu merusak pola-pola konsumsi atau pola-pola pengaturan keuangan yang sudah ada gitu. Karena suka juga yang saya lihat fenomenanya pada saat kita ikut berinvestasi, kemudian mendapatkan return yang tinggi. Kita tergiur tuh Ade, betul ya? Jadi kita udah setahun ikut, kenapa ya returnnya tinggi banget dan terus dapat gitu kan. Jadi terus bisa menikmati sehingga kita invest di situ. Nah, invest di situ syukur-syukur kalau pakai dana kita sendiri. Tapi yang terjadi bahwa kita bisa menggadaikan aset, bahkan atau kita menggali hutang karena merasa bahwa investasi itu memberikan return yang sangat besar gitu. Tetapi apa yang terjadi kalau misalkan investasi itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Karena filosofinya adalah bodong itu tadi gitu. Dia akan suatu masa itu pasti akan berhenti. Ya sudah, aset kita hilang dan kita harus membayar hutang itu. Jadi dalam artian bahwa kalau memang menginginkan return yang sangat tinggi dan kita rela untuk melepaskan, itu sudah harus diposisikan. Jadi oke lah. Jadi saya merasa gambling aja gitu, tapi bukan berarti bahwa itu harus merusak komponen keuangan kita. Jadi komponen keuangan harus tetap, investasi juga harus jalan. Nah kalau saran saya, jangan mengikuti investasi yang seperti itu. Karena ujung-ujungnya apa? Yang dirugikan adalah kita sendiri. Kembali, uang kita, kitalah yang harus bertanggung jawab. Oke, jadi banyak sekali yang sudah dibahas oleh Bu Trisna kali ini terkait investasi bodong. Jadi seperti yang tadi ada juga sampaikan bahwa investasi bodong ini ngeri-ngeri sedap gitu ya. Memang sedap terlihat, tapi wow itu betapa tidak sehat dan betapa itu sangat menyeramkan gitu ya ketika investasi bodong itu sudah ketahuan, ternyata itu adalah investasi bodong, berapa banyak uang yang kita hilangkan. Belum lagi kalau kita investasinya nggak cuma pakai dana yang memang sudah disediakan untuk investasi Bu ya. Betul. Tapi bahkan sampai memotong uang konsumsi yang mungkin dengan jumlah yang besar gitu, sampai rela deh setiap hari makannya mie telur gitu ya demi investasi bodong. Jangan sampai seperti itu. Itu kan ngeri juga itu, betul. Aduh, ternyata uangnya hilang, sakit kronis lagi Bu ya. Terus belum lagi nanti kita ternyata menguras uang tabungan kita yang benar-benar udah kita save gitu ya Bu ya, benar-benar kita perlu untuk di masa depan, kita ambil itu semua untuk investasi bodong. Dan buruknya lagi mungkin sampai ngutang gitu Bu ya istilahnya. Wah ini sebenarnya
sangat-sangat disayangkan gitu pemirsa, dan benar sekali akhirnya kita harus meningkatkan literasi keuangan kita. Kita harus rajin-rajin baca gitu ya, melihat juga fenomena-fenomena, kita nggak tutup mata sama hal-hal yang seperti ini. Dan ya mungkin mengurangi permintaan itu ya dengan teliti lagi gitu, dengan apa yang sudah tadi dibahas secara tuntas dan dikupas secara dalam oleh Bu Trisna terkait topik kita kali ini. Dan mungkin Bu Trisna bisa menyampaikan closing statement-nya Bu terkait topik yang kita angkat kali ini. Iya, oke Adik. Closing statement-nya hari ini adalah skema Ponzi ya, terkait dengan investasi bodong. Tadi sudah kita bahas kenapa investasi bodong ini marak, tentu karena memberikan return yang sangat besar. Return yang sangat besar, siapa sih yang tidak mau? Begitu saja sih sebenarnya, siapa yang tidak mau. Tetapi kalau saya pribadi adalah konsep literasi keuangan, pengelolaan keuangan itu sangat penting untuk memahami apakah kita harus masuk di investasi bodong atau tidak. Saran saya 100% tidak masuk ke situ gitu, karena itu sangat-sangat beresiko bagi saya. Ciri-ciri investasi bodong sudah kita sampaikan tadi. Suku bunga yang tinggi, kemudian fixed rate, kemudian usahanya tidak jelas, dan biasanya ada ajakan untuk merekrut. Usaha tidak jelas dan ajakan yang merekrut itulah yang harus kita waspadai betul dalam investasi bodong. Bagaimana cara menanggulanginya? Tentu saja adalah dengan 2L, legal dan logis. Dan yang terakhir adalah kalau memang kita ingin berinvestasi, janganlah taruh telur dalam satu keranjang. Itu. Jadi dengan begitu kita akan meminimalisasi sebenarnya adanya resiko-resiko yang ditimbulkan dari investasi itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan Adik. Terima kasih. Sama-sama. Jadi keren sekali, materinya keren gitu ya, dan ini juga akhirnya membuka wawasan kita gitu pemirsa. Dan mungkin sekarang yang sedang ada di masa-masa ini sedang terjerumus di investasi ini dengan mendengarkan atau melihat video kita kali ini, jadi bisa diwaspadai, jadi bisa segera dilaporkan atau bisa di-recheck kembali investasi yang dilakukan. Dan mungkin yang hampir terjerumus ya bersyukur gitu ya, karena hampir terjerumus dan belum sampai masuk ke investasi ini. Jadi balik lagi, ini untuk Anda gitu ya, ini untuk saya gitu ya, ini untuk kebaikan kita semua, ini untuk kebaikan keuangan kita secara pribadi, yang karena uang kita sendiri, jadi yang bertanggung jawab atas uang itu ya kita sendiri. Jadi ayo pemirsa dan ayo semua pendengar Radio Guntur, jadi kita harus melek lagi terkait literasi keuangan ini dan benar-benar harus menghindari investasi bodong ini demi kenyamanan dan kesejahteraan kita semua. Jadi untuk pendengar setia Radio Guntur yang mungkin ketinggalan bahasan FinTalk Financial Talk kali ini, jangan khawatir karena bisa mengunjungi YouTube-nya Radio Guntur dan bisa melihat, menyaksikan dan menonton kembali FinTalk Financial Talk yang sudah kita kupas, yang sudah kita bahas di setiap hari Seninnya. Jadi jangan lupa untuk terus mendengarkan FinTalk setiap hari Senin jam 9 sampai jam 10 pagi, dan kita pastinya akan membahas hal-hal yang menarik seputar keuangan, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi tidak hanya menarik tapi juga bermanfaat untuk kita semua di sini. Dan jangan lupa jika dirasa video-video di Radio Guntur itu bermanfaat, silahkan like, dan juga ingin menyampaikan pendapatnya, sarannya, atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika dirasa ini benar-benar bermanfaat dan ingin berbagi, disilahkan untuk men-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di acara FinTalk selanjutnya.